Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi kita yaitu tema 3 peduli terhadap makhluk hidup, subtema 3 Ayo Cintai Lingkungan, pembelajaran 5 dan 6. Nah, anak-anak kembali lagi ya belajar bersama Bu Hasih, guru SDN Bendungan Hilir 01. Nah, anak-anak, jangan lupa ya sebelum kita belajar untuk selalu menjaga kebersihan, cuci tangan dengan sabun, dan membaca doa. Nah, sekarang kita akan mengulas sedikit materi sebelumnya ya. Kita sudah belajar tentang apa saja ciri-ciri tumbuhan yang terawat, tumbuhan yang tidak terawat, hewan terawat, dan ciri-ciri hewan yang tidak terawat. Ciri-ciri tumbuhan yang terawat, contohnya ada tumbuhan terlihat subur, daunnya rimbun dan berwarna hijau. Kemudian ciri-ciri tumbuhan yang tidak terawat seperti daunnya kering, layu, kemudian dipenuhi dengan hama. Ciri-ciri hewan yang terawat adalah tubuhnya bagus, gemuk, bersih, kemudian kandangnya juga bersih, sedangkan untuk ciri-ciri hewan yang tidak terawat adalah tubuhnya kurus, kemudian badannya atau bulunya kotor ya. Nah, anak-anak, perilaku peduli lingkungan merupakan wujud rasa syukur kita atas nikmat Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus wujud sikap sebagai manusia yang beradab dan teladan bagi lingkungannya. Ini sesuai dengan Pancasila sila keberapa anak-anak? Ya, sila yang kedua. Bagaimana bunyinya? Bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, anak-anak, bagaimana cara kita mencintai lingkungan? Dapatkah kamu menyebutkan contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, anak-anak, contoh mencintai lingkungan yang pertama adalah selalu menjaga kebersihan, kemudian membuang sampah pada tempat sampah, merawat tanaman dengan baik, merawat hewan peliharaan dengan baik, dan melakukan penghijauan pada lahan kosong. Nah, anak-anak, dengan kita melakukan penjagaan atau perawatan terhadap lingkungan kita, maka kita akan memberikan hak yang baik kepada orang lain. Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang bersih dan nyaman. Ketika kita membuang sampah sembarangan, maka kita sudah mengambil hak orang lain. Nah, anak-anak, di sini ada contoh peta pikiran cara mencintai tumbuhan dan hewan. Nah, untuk cara mencintai tumbuhan, contohnya tumbuhan diberi pupuk, tumbuhan disiram secara rutin, tumbuhan dibersihkan dari gulma. Apa itu gulma? Gulma adalah tanaman pengganggu. Kemudian, cara mencintai hewan, yang pertama, hewan diberi makan secara rutin. Jika sakit, kita obati. Kemudian, hewan dibersihkan tubuhnya, hewan diberi kandang, dan kandang dibersihkan agar tidak bau. Nah, anak-anak, di pembelajaran 5 dan 6 ini, muatan pelajarannya adalah IPS, SBDP, PPKN, dan Bahasa Indonesia. Di pembelajaran 5, anak-anak menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan merupakan wujud cinta terhadap lingkungan. Menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam merupakan tugas kita bersama. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan, dimulai dari hal yang kecil hingga yang besar. Tuhan menciptakan sumber daya alam untuk dapat dimanfaatkan oleh manusia. Pemanfaatan sumber daya alam secara bijak adalah hal yang sangat penting untuk keseimbangan dan kelestarian alam. Sikap bijak tersebut merupakan wujud kecintaan terhadap lingkungan. Nah, sekarang kita akan mengapresiasi karya seni montase. Anak-anak masih ingat apa itu montase? Montase adalah menggabungkan beberapa gambar menjadi satu hingga menghasilkan satu gambar baru. Biasanya gambar diambil dari majalah atau koran bekas. Nah, di sini Bu Asih memberikan contoh karya montase. Nah, apresiasinya, gambar montase tersebut bagus dan sangat menarik. Ada banyak gambar yang digabungkan ya, bisa kita lihat ada gambar burung, awan, kemudian sekolah, gedung sekolah, kemudian ada penjaga sekolah atau orang yang sedang menyiram tanaman, kemudian ada siswa yang membuang sampah pada tong sampah, kemudian ada yang membersihkan rumput, ada juga mungkin ini bu guru ya, bu guru sedang menyapu.
Nah, dari gambar karya montase atau gambar-gambar yang digabungkan ini, maka ada pesan yang bisa kita ambil dari karya montase ini, yaitu kita harus mencintai lingkungan sekolah. Saran untuk karya montase ini, penyusunan gambar perlu diperhatikan lagi agar gambar penjaga sekolah tidak terlihat lebih kecil dari murid. Ya, mungkin ini letak gambar ini bisa digeser sebelah sini sehingga perbandingan gambar-gambarnya tidak terlalu mencolok sekali ya. Nah, anak-anak, kita akan membuat diagram Freyer tentang mencintai lingkungan. Apa itu diagram Freyer? Diagram Freyer adalah diagram yang dapat digunakan untuk mendefinisikan sebuah konsep, sehingga sebuah pembahasan dapat dijabarkan dengan sangat baik. Nah, ini adalah contoh gambar diagram Freyer. Mirip ya dengan peta pikiran, akan tetapi beda dengan peta pikiran. Kalau di diagram Freyer, ini ada lebih lengkap ya. Di sini adalah pusatnya tentang topik pembahasannya. Kemudian dari topik pembahasan ini ada kotak itu untuk menjelaskan contoh. Kemudian kotak selanjutnya bukan contoh. Kemudian di kotak yang ini untuk menuliskan ciri-ciri dan yang terakhir adalah untuk menuliskan kesimpulan. Nah, anak-anak, ini adalah contoh diagram Freyer mencintai lingkungan. Topik pembahasannya adalah ayo mencintai lingkungan. Contohnya, membuang sampah pada tempat sampah, kerja bakti membersihkan lingkungan, menanam pohon atau tumbuhan di sekitar rumah. Bukan contoh, membuang sampah sembarangan atau membuang sampah di sungai, malas mengikuti kerja bakti membersihkan lingkungan, dan tidak mau merawat tanaman. Kemudian ciri-ciri mencintai lingkungan yang pertama adalah peduli terhadap lingkungan, selalu menjaga kebersihan lingkungan, dan tidak senang jika ada orang yang membuang sampah sembarangan. Yang terakhir adalah kesimpulan mencintai lingkungan. Mencintai lingkungan adalah kewajiban seluruh masyarakat. Dengan menjaga lingkungan, maka kita akan memberikan hak orang lain untuk hidup nyaman. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar presentasi laporan hasil wawancara ya. Masih ingat kan bagian-bagian pada laporan hasil wawancara? Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua maksud dan tujuan, yang ketiga topik wawancara, yang keempat waktu dan tempat kegiatan, yang kelima laporan hasil wawancara, dan yang keenam adalah kesimpulan. Nah, Bu Asih akan memberikan contoh ya. Untuk mempresentasikan hasil wawancara yang baik, maka anak-anak harus menggunakan bahasa yang baku, baik, benar, sopan, dan tidak berbelit-belit dan mudah dipahami. Contoh presentasi laporan wawancara adalah sebagai berikut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami siswa kelas 4 akan menyampaikan hasil laporan wawancara pada hari ini. Latar belakang wawancara ini adalah kami siswa kelas 4 mendapat tugas untuk melakukan wawancara tentang tumbuhan dan hewan kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal kami. Yang kedua, maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menggali informasi lebih lanjut dan memperdalam pemahaman kami tentang berbagai hewan dan tumbuhan di sekitar tempat tinggal kami, yang meliputi karakteristik tumbuhan dan hewan dan kaitannya dengan tempat hidupnya, serta hak dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, yang ketiga, topik wawancara kami adalah tumbuhan dan hewan di sekitarku. Yang keempat, waktu dan tempat kegiatan wawancara ini kami laksanakan pada hari Sabtu tanggal 19 November 2016. Waktu pukul 08.00 sampai 09.00. Tempat Kampung Mekarjaya. Laporan hasil wawancara kami, narasumber kami adalah Bapak Kurniawan, pewawancara Lani. Hasil wawancara adalah sebagai berikut. Pada hari Sabtu 19 November 2016 pukul 08.00 sampai 09.00, saya melakukan wawancara kepada Bapak Kurniawan tentang tumbuhan di sekitar tempat tinggalku.
Tempat tinggalku banyak sekali tumbuhan. Ada pohon mangga, rambutan, belimbing, bayam, cabai, kangkung, kunyit, jahe, dan kencur. Tumbuhan ini mudah ditanam dan tumbuh subur karena tanah di daerah kami sangat subur, apalagi warga masyarakat sangat peduli terhadap lingkungan untuk selalu merawat tumbuhan dengan baik. Yang terakhir, kesimpulan dari laporan hasil wawancara kami adalah tempat hidup mempengaruhi karakteristik tumbuhan. Agar tumbuhan kita subur, maka kita mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk merawatnya dengan baik. Dengan kita merawat tumbuhan, maka kita berhak mendapatkan lingkungan yang nyaman, sejuk, dan asri. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini ya. Semoga bisa bermanfaat dan anak-anak selalu semangat belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.